wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai titrasi redoks iodometri dengan judul penentuan kadar vitamin C pada sampel vitamin dan CP. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizkina dan Rizky dengan NIM akhir 071 dan rekan saya Medaliani dengan NIM akhir 074. Saya Naura Zalfaniza dengan NIM 087. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Titrasi merupakan sebuah teknik analisis kuantitatif dengan dia itu mencari konsentrasi atau kadar suatu zat dengan memanfaatkan larutan standar. Dengan menerapkan teknik titrasi, kita dapat secara akurat mengukur konsentrasi suatu zat yang diinginkan melalui proses penambahan larutan standar ke dalam larutan sampel hingga mencapai titik akhir titrasi. Teknik ini itu memerlukan reaksi kimia yang sempurna antara analit, titrat, dan reagen, titran. Titran yang telah diketahui konsentrasinya akan bereaksi dengan titrat yang untuk menentukan konsentrasi si titran. Titrasi bisa dilakukan dengan berbagai reagen dan indikator, tergantung pada sifat analit dan tujuan analisis yang ingin dicapainya. Contohnya pada titrasi redoks. Dalam titrasi redoks, perubahan keadaan oksidasi dan reduksi antara dua reaktan memungkinkan untuk menentukan konsentrasi analit dengan lebih tepat. Reaksi redoks merupakan reaksi yang terjadi antara reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, reduksi itu artinya merupakan proses penerimaan elektron pada suatu atom yang ditandai dengan penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan oksidasi itu merupakan proses pelepasan elektron pada suatu atom yang ditandai dengan kenaikan bilangan oksidasi. Nah, titrasi redoks ini adalah titrasi yang melibatkan reaksi redoks antara titran dan analit. Reaksi yang menyebabkan terjadinya reduksi pada suatu zat lain itu disebut oksidator. Sedangkan reaksi yang menyebabkan terjadinya oksidasi pada suatu zat lain itu disebut reduktor. Untuk menentukan kadar vitamin C pada percobaan kami ini bisa dengan menggunakan titrasi redoks iodometri. Nah, metode ini paling banyak digunakan karena murah, sederhana, dan alatnya itu mudah didapatkan. Nah, indikator pada titrasi redoks iodometri ini digunakan amilem. Kemudian dibuat juga uji Blanco pada titrasi ini. Blanco merupakan larutan yang diperlakukan seperti analit, tetapi Blanco tidak mengandung analit. Biasanya itu aqueous. Tujuan dibuat Blanco ini untuk mengetahui besarnya serapan oleh zat yang bukan analit, sehingga nanti bisa dihitung kadar analitnya. Titrasi redoks adalah titrasi secara tidak langsung. Nah, digunakan Na2S2O3 itu sebagai larutan standar yang harus distandarisasi terlebih dahulu dengan KBr atau KiO3. Kemudian digunakan juga iodin, yaitu untuk mengoksidasi analit. Amilum digunakan sebagai indikator untuk menandai terbentuknya iodin yang bereaksi, dengan ditandai munculnya warna biru pekat. Kemudian titik akhir titrasi pada titrasi ini ditandai dengan hilangnya warna biru. Langkah pertama dalam menentukan kadar vitamin C dengan titrasi redoks iodometri adalah melakukan standarisasi larutan standar sekunder Na2S2O3 menggunakan larutan standar primer KBrO3. Reaksi yang terjadi saat standarisasi adalah sebelum dititrasi BrO3- ditambah 6H+ ditambah 5I- menghasilkan Br- ditambah 3I2 ditambah 3H2O. Setelah dititrasi, 2S2O32- ditambah I2 menghasilkan 2I- ditambah S4O62-. Setelah standarisasi selesai, larutan sampel vitamin C dititrasi dengan larutan Na2S2O3. Reaksi yang terjadi meliputi reaksi awal dalam pembentukan I2, yaitu BrO3- ditambah 6H+ ditambah 5I- menghasilkan Br- ditambah 3I2 ditambah 3H2O. Reaksi tengah, reaksi dengan asam askorbat, yaitu C6H8O6 ditambah I2 menghasilkan 2I- ditambah 2H+ ditambah C6H6O6. Reaksi akhir saat titrasi dengan Na2S2O3, yaitu 2S2O32- ditambah I2 menghasilkan 2I- ditambah S4O62-. Fungsi iodin I2 dalam titrasi redoks iodometri adalah sebagai zat pengoksidasi yang mengoksidasi zat pereduksi analit. Dalam hal ini, vitamin C iodin akan tereduksi menjadi ion iodida atau imin, sementara vitamin C teroksidasi. Untuk meminimalisir kegagalan titrasi, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah semua alat dan bahan harus steril dan bersih sebelum digunakan. 2. Larutan iodin yang sensitif terhadap cahaya harus disimpan dalam wadah gelap. 3. Amilum harus dibuat segar saat dititrasi dan harus bening. 4. Pembuatan larutan harus sesuai dengan konsentrasi dan volume yang ditentukan.
Jadi tujuan dari percobaan yang akan kami lakukan ini adalah yang pertama itu untuk mengetahui proses titrasi redoks iridometri secara kuantitatif. Dan yang kedua itu untuk menentukan konsentrasi dan kadar vitamin C pada sampel vitamin dan CP secara kuantitatif. Bahan-bahan yang digunakan, sampel vitamin C, merek CP dan vitamin, Aquades, amilum, padatan Na2S2O3 untuk larutan H2SO4, larutan KBRO3 100 ml, larutan Ki 20 ml, larutan iodin dalam CHCl3. Nah, alat yang digunakan pada percobaan ini itu ada gula, aromayan, alu dan mortar, vacuum glass, status dan klem, pipet tetes, pipet volume, pipet ukur, labu takar, dan gelas ukur. Pertama, pembuatan larutan standar. Terlebih dahulu ditimbang 6,2 gram padatan Na2S2O3 di neraca analitik. Kemudian, padatan dilarutkan dalam 250 ml Aquades. Selanjutnya, homogenkan larutan dalam labu takar. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan standar primer KBRO3, yaitu dengan menimbang padatan KBRO3 sebanyak 0,2783 gram pada neraca analitik, kemudian dilarutkan di labu takar 250 ml dengan Aquades. Kemudian langkah selanjutnya itu menstandarisasi natrium tiosulfat. Yang pertama itu mengambil 10 ml larutan KBRO3 dengan pipet volume dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian pada Erlenmeyer itu ditambahkan 3 ml larutan Ki dan 2 ml H2SO4 hingga warnanya itu kuning atau orange pekat. Kemudian Erlenmeyer tersebut dititrasi dengan natrium tiosulfat hingga warnanya itu kuning bening. Kemudian diberi dengan amilum 2 ml hingga warnanya itu biru pekat. Kemudian dititrasi kembali dengan natrium tiosulfat hingga warna biru tepat hilang atau menjadi tidak berwarna. Standarisasi natrium tiosulfat ini dilakukan karena untuk mengetahui normalitasnya yang tepat dan akurat. Nah, untuk mengetahui molaritas KBRO3 bisa dihitung dengan menggunakan rumus molaritas sama dengan gram per mr dikali 1000 ml dibagi volume KBRO3. Diketahui volume KBRO3 adalah 100 ml dan mr KBRO3 adalah 167 gram per mol. Kemudian angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus tadi dan diperoleh hasil molaritas KBRO3 adalah 0,01665 molar. Selanjutnya, untuk mencari normalitas dari KBR ini bisa menggunakan rumus normalitas sama dengan I atau valensi dari KBRO3 dikali molaritas dari KBRO3 yang sudah didapatkan tadi. Valensi dari KBRO3 yaitu 6, kemudian dikalikan dengan molaritas KBRO3 yaitu 0,01665 sehingga didapatkan hasil normalitas KBRO3 yaitu 0,0999. Kemudian, untuk mencari normalitas dari natrium tiosulfat bisa dicari dengan rumus N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. Nah, N1 ini adalah normalitas dari KBRO3 yaitu 0,0999 dan V1 ini adalah volume dari KBRO3 yaitu 10 ml. N2 adalah natrium tiosulfat yang dicari dan V2 adalah volume natrium tiosulfat rata-rata yang terpakai untuk titrasi yaitu 10,25 ml. Nah, angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus sehingga hasil normalitas natrium tiosulfatnya adalah 0,0974 normal. Berdasarkan data pengamatan di atas, kita bisa mencari kadar persen atau kadar dari vitamin C pada sampel merek CP. Yang pertama itu, kita mencari molaritas dari KBRO3 dengan rumus gram per mr dikali 1000 per volume. Di sini, gram yang kita pakai itu 0,278 gram. Dan massa molekul relatif dari KBRO3 itu adalah 167. Dan volume yang kita pakai untuk mengencerkan dari KBRO3 itu 100 ml. Didapat angka sebesar 0,0165 molaritas untuk KBRO3. Berdasarkan hasil molaritas pada KBRO3, kita bisa mencari normalitasnya, yaitu I atau faktor Van Hoffnya dikali dengan molaritas tersebut. Di sini I-nya itu 6 dikali dengan 0,01665, yaitu kita dapat 0,0999 normalitas. Habis itu kita bisa mencari normalitas dari natrium tiosulfat yaitu dengan rumus titrasi N1 V1 sama dengan N2 V2. Di sini N1 V1-nya itu dari KBRO3 yang sudah kita ketahui konsentrasinya yaitu tadi 0,0999 dikali dengan 10 ml sama dengan N2 yang akan kita cari dan V2-nya itu dari volume rata-rata dari standarisasi natrium tiosulfat yaitu 12,12. Kita bisa dapat normalitas dari natrium tiosulfat yaitu 0,08243 normalitas.
Selanjutnya itu kita menguji titrasi pada Blanco. Diambil 10 ml Aquades dengan pipet volume dan diletakkan pada Erlenmeyer. Dalam Erlenmeyer yang sama, kita menambahkan beberapa larutan tambahan seperti 2,5 larutan KI 0,1 molar dan 1,25 ml H2SO4 0,1 molar dan 2,5 ml larutan iodin 0,1 molar. Ditunggu beberapa saat hingga larutan berwarna kuning atau orange pekat. Kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat hingga warnanya itu berubah menjadi kuning bening. Kemudian ditambah dengan indikator amilom sebanyak 2 ml hingga warnanya itu menjadi biru. Setelah itu dititrasi kembali dengan natrium tiosulfat hingga warna biru tepat hilang atau sudah tidak berwarna. Selanjutnya yaitu kita membuat larutan sampel vitamin C. Nah, langkah yang pertama dilakukan itu kita menghaluskan terlebih dahulu tablet vitamin C dengan merek Vitasimin dan CP. Kemudian, dua tablet tersebut ditimbang di neraca analitik masing-masing 0,200 gram. Nah, jika sudah ditimbang, padatan ini dilarutkan dalam Aquades pada labu takar 50 ml. Nah, untuk menitrasi sampel ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama itu diambil 10 ml larutan sampel vitamin C dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian larutan sampel dituangkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Selanjutnya yaitu ditambahkan 2,5 ml larutan KI dengan konsentrasi 0,1 molar dan ditambahkan lagi 1,25 ml H2SO4 dengan konsentrasi 0,1 molar. Kemudian ditambah lagi 2,5 ml larutan iodin dengan konsentrasi 0,1 molar. Lalu ditunggu beberapa saat hingga larutan berwarna kuning pekat. Nah, jika larutan sudah berwarna kuning pekat saat ditambah iodin, kemudian bisa dilanjutkan titrasi dengan Na2S2O3 sampai larutan menjadi kuning bening. Nah, jika larutan sudah berwarna kuning bening, bisa ditambahkan indikator amilem sampai warna larutan berubah menjadi biru. Nah, jika larutan sudah berwarna biru, kemudian dititrasi kembali dengan Na2S2O3 sampai warna biru tepat hilang. Nah, jangan lupa dicatat volume pada buretnya ya untuk melakukan perhitungan. Nah, titrasi ini bisa dilakukan pengulangan 2 kali atau 3 kali yang biasa kita sebut dengan deep flow dan triple. Nah, langkah untuk menitrasi sampel tersebut dilakukan pada sampel Vitasimin dan CP. Nah, selanjutnya yaitu menghitung data pengamatan dari titrasi Blanco dan titrasi sampel untuk mencari kadar vitamin C. Yang pertama yaitu kita mencari mol ekuivalen Blanco dengan rumus normalitas natrium tiosulfat dikali volume rata-rata hasil titrasi dari Blanco. Nah, diketahui normalitas natrium tiosulfat ini adalah 0,0974 dan volume rata-rata dari hasil titrasi Blanco adalah 10 ml. Kemudian angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan hasil mol ekuivalen Blanco yaitu 0,9740 mol ekuivalen. Nah, selanjutnya yaitu mencari mol ekuivalen dari sampel dengan rumus yang sama yaitu normalitas natrium tiosulfat dikali volume rata-rata dari hasil titrasi sampel. Nah, diketahui normalitas natrium tiosulfat yaitu sama seperti tadi yaitu 0,0974, kemudian volume dari rata-rata hasil titrasi sampel itu 9,35 ml dan angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus sehingga dihasilkan mol ekuivalen sampel yaitu 0,9106 mol ekuivalen. Sehingga selanjutnya bisa kita cari kadar vitamin C dengan langkah yang pertama yaitu mencari mol sisa terlebih dahulu dengan rumus mol sisa sama dengan mol ekuivalen Blanco dikurangi mol ekuivalen dari sampel. Nah, mol ekuivalen Blanco adalah 0,9740 dikurangi dengan mol ekuivalen sampel yaitu 0,9106 sehingga didapatkan mol sisa yaitu 0,0634. Selanjutnya bisa kita cari sisa vitamin C, yaitu dengan rumus massa vitamin C sama dengan mol sisa yang sudah diperoleh tadi dikalikan dengan MR vitamin C atau MR asam ascorbat. Nah, diketahui mol sisa ini tadi adalah 0,0634 dan MR vitamin C-nya adalah 176 gram per mol. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan 11,1584 kemudian dikali FP dari vitamin C yaitu 50 dibagi 10 sehingga 11,1584 dikali 5 sama dengan 55,79 sehingga diperoleh massa vitamin C 55,79 mg dan dijadikan gram menjadi 0,05579 gram mg. Bisa kita cari kadar vitamin C-nya dengan rumus massa hasil titrasi dibagi massa sampel yang ditimbang kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, massa hasil titrasinya tadi adalah 0,05579 gram kemudian dibagi dengan massa sampel yang ditimbang yaitu 0,2004 gram dan dikalikan 100%, hasilnya itu 27,84%. Dan itulah kadar vitamin C dari sampel Vitasimin yang diperoleh. Selanjutnya, kita bisa mencari mol ekuivalen pada titrasi Blanco, yaitu dengan cara normalitas dari natrium tiosulfat dikali dengan volume rata-rata pada titrasi Blanco. Jadi 0,08243 dikali dengan 12,38. Kita dapat 1,0205 mmol.
Kemudian kita juga mencari mol ekuivalen pada sampel vitamin C, yaitu dengan perhitungan yang sama dengan Blanco, yaitu normalitas dari T of sulfat dikali dengan volume titrasi rata-rata pada sampel, yaitu 10,15 didapatkan angka 0,8367 milimol. Dari angka perhitungan sebelumnya, kita bisa mencari mol sisanya, yaitu mol Blanco dikurangi dengan mol vitamin C, yaitu 0,1838 milimol. Selanjutnya, kita bisa mencari massa vitamin C, yaitu dengan mol sisa dikali dengan massa molekul relatif dikali dengan faktor pengenceran. Di sini massa molekul relatif dari vitamin C itu 176 dan faktor pengenceran itu kita mengencerkan 50 yang dipakai itu 10. Jadinya 191,704 mg atau 0,1617 gram. Kemudian kita mencari kadar persennya, yaitu massa hasil titrasi dibagi dengan massa sampel yang ditimbang dikali dengan 100%. Di sini 0,1617 per 0,2004, karena di sini padatan vitamin C yang kita timbang itu 0,2004 gram dikali dengan 100 gram, yaitu 80,69%. Jadi kadar persen yang terkandung pada vitamin C itu 80,69%. Pembahasan dalam hasil praktikum ini yaitu peran utama Ki adalah sebagai sumber ion iodida yang akan dioksidasi menjadi iot oleh agen pengoksidasi seperti KPRO3 pada titrasi utama. Sementara itu, H2SO4 berfungsi sebagai penyedia ion H+ yang menciptakan kondisi asam yang dibutuhkan agar reaksi redoks antara bromat dan bromida serta reaksi oksidasi I oleh Br2 dapat terjadi. Namun dalam titrasi Blanco, KPRO3 tidak ada, sehingga iot seharusnya tidak terbentuk asalkan larutan dan peralatan benar-benar bersih serta tidak mengandung oksigen tersebut. Amilem berfungsi sebagai indikator. Amilem ditambahkan saat mendekati titik ekuivalen ketika jumlah iodin yang tersisa sangat sedikit dan mulai berwarna kuning pucat. Indikator amilem dapat membentuk kompleks biru yang sangat sensitif dan tajam sebagai tanda akhir titrasi. Menurut web Very Well Health, kadar vitamin C sebesar 20% hingga 90% RDA dalam suatu produk umumnya aman dan efektif untuk mendukung kesehatan tubuh. Namun penting untuk memperhatikan total asupan harian vitamin C dari semua sumber untuk menghindari konsumsi yang berlebihan. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau sedang konsumsi obat-obatan, disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum mengonsumsi suplemen vitamin C. Jadi hasil kadar vitamin C pada percobaan kami ini akan digunakan yaitu pada sampel CP sebesar 20% dan sampel Vitasimin sebesar 80%. Kesimpulan dari percobaan ini, kita dapat memahami cara kerja titrasi redoks iodometri dan mengukur konsentrasi vitamin C, asam askorbat, dalam tablet vitamin C secara kuantitatif. Melalui titrasi redoks, kita dapat memperoleh data yang akurat mengenai kadar vitamin C yang penting untuk menilai kualitas produk. Hasil dari penelitian ini akan memberikan wawasan tentang kandungan nutrisi dalam tablet vitamin C dan mendukung penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas produk. Itulah penjelasan tentang reaksi redoks iodometri dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pembuatan yang sudah kami lakukan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.